Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulio Bahtiar dan teman saya Dimas Setiawan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perbedaan individu dalam organisasi. Perbedaan individu dalam organisasi. Perbedaan individu perlu dibahas dan dipahami oleh suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan agar bisa memahami perbedaan dari masing-masing anggotanya. Setiap individu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga sering timbul permasalahan akibat dari perbedaan itu. Dari perbedaan itu akan diketahui berbagai macam perbedaan individu. Di antaranya perbedaan dalam segi fisik dan psikis seseorang. Sebagai dasar perbedaan individu adalah keragaman demografi yang terbentuk melalui karakteristik biografi. Anggota organisasi pada akhirnya terbagi atas karakteristik gender, usia, etnis, dan ras serta karakteristik lainnya. Individu dalam kamus Eccles dan Sadeli 1975, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Pada awal kehidupannya, bagi seorang bayi mementingkan kebutuhan jasmaninya. Ia belum peduli dengan apa saja yang terjadi di luar dirinya. Ia sudah senang bila kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi. Dalam perkembangannya selanjutnya, maka ia akan memulai mengenal lingkungannya, membutuhkan alat komunikasi, membutuhkan teman, keamanan, dan seterusnya. Semakin besar anak tersebut, semakin banyak kebutuhan non-fisik atau psikologis yang dibutuhkannya. Karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang memperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Kepribadian perilaku apa yang diperkuat, dipikirkan, dan dirasakan oleh seorang individu merupakan hasil dari perpaduan antara faktor biologis sebagaimana unsur bawaan dan pengaruh lingkungan. Natur dan nature merupakan istilah yang bisa digunakan untuk menjelaskan karakteristik-karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Seorang bayi baru lahir merupakan hasil dari dua garis keluarga, yaitu garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu. Sejak terjadinya pembuahan atau konsepsi kehidupan yang baru, maka secara berkesinambungan dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor lingkungan yang merangsang. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya Dimas Setiawan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan yang sudah dijelaskan oleh Mas Yulio tadi. Faktor-faktor yang menjadikan perbedaan individu dalam bekerja. Industri-industri modern sadar akan pentingnya untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan orangnya, yang tidak hanya baik dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan orangnya, tetapi juga dapat menyesuaikan diri terhadap pekerjaannya. Beberapa faktor yang merupakan sumber perbedaan individu di dalam bekerja yaitu meliputi faktor fisik dan faktor psikis. Perbedaan individu dalam segi fisiknya. Bentuk tubuh dan komposisinya. Bentuk tubuh ini meliputi besar kecilnya tubuh, warna kulit, kelengkapan anggota badan, dan komposisi meliputi bagian mana letak kesesuaian dengan bagian-bagian tubuh lainnya. Penting dan tidaknya pengaruh kedua ini dalam pekerjaan tergantung jenis pekerjaannya. Taraf kesehatan fisik pada umumnya berbeda. Taraf kesehatan ini sangat menentukan produktivitas kerja. Oleh karena di dalam bekerja terdapat aktivitas fisik dan kesehatan di dalam produktivitas kerja. Kemampuan panca indera. Usaha untuk mengukur kemampuan alat-alat indera ini banyak sekali dilakukan di dalam penerimaan calon-calon angkatan bersenjata.
Perbedaan individu berdasarkan faktor psikisnya meliputi inteligensi atau bisa disebut dengan kogniti. Sejauh mana kemampuan seorang di dalam mengatasi masalah tergantung pada taraf kesulitan masalah dan tingkat inteligensi yang dimilikinya. Bakat merupakan kemampuan dasar yang menentukan sejauh mana kesuksesan individu untuk memperoleh keahlian atau pengetahuan tertentu. Apabila individu diberi latihan-latihan tertentu, minat merupakan suatu sikap yang membuat orang senang akan objek, situasi, atau ide tertentu. Kepribadian tidak baik mungkin akan mengalami kesukaran penyesuaian diri di dalam training ataupun dalam situasi kerja. Bagi mereka yang mempunyai sifat-sifat kepribadian tertentu yang mengganggu penyesuaian diri dengan posisi kerja, bisa dilakukan usaha-usaha yaitu penempatan yang sesuai dengan kepribadiannya. Motivasi ialah faktor yang menyebabkan organisme berbuat seperti apa yang diperbuat. Dan edukasi ini pendidikan formal di sekolah-sekolah atau kursus-kursus. Di dalam bekerja, seringkali faktor edukasi merupakan syarat paling pokok untuk memegang fungsi-fungsi tertentu. Kepribadian dalam organisasi. Kepribadian sebagai faktor yang memegang peranan penting dalam perilaku sehari-hari individu merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dalam pembicaraan mengenai perilaku organisasi. Pendekatan untuk seleksi dalam organisasi yang lebih mementingkan aspek-aspek kepribadian seperti inteligensi, sikap, motivasi, dan lain-lain. Terjadi satu diskusi yang cukup panjang, apakah dalam organisasi lebih penting melihat aspek-aspek kepribadian seperti yang telah dilakukan selama ini, ataukah memandang kepribadian sebagai sesuatu yang holistik. Locus of control eksternal dan internal. Locus of control merupakan persepsi seorang tentang sumber keberhasilan atau kegagalannya, bisa disebut dengan nasib. Kepribadian yang proaktif menunjukkan respon yang berbeda ketika dihadapkan pada situasi yang menghambat. Individu dengan kepribadian yang proaktif memiliki inisiatif yang tinggi, merubah situasi melalui pendekatan aktif hingga mereka berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Kepribadian tipe A dicirikan sebagai individu yang sangat agresif, mendebat segala sesuatu, berusaha mencapai banyak dalam waktu yang cepat, atau bila perlu melawan usaha dan orang yang lain menantang. Kepribadian tipe A memiliki karakteristik sebagai berikut: bergerak, berjalan, dan makan dengan cepat. Mereka tidak sabar terhadap banyak hal, berusaha keras untuk berpikir dan melakukan dua hal secara sekaligus, kurang dapat menerima waktu luang, terobsesi dengan jumlah, mengukur sukses secara kuantitatif. Dan kepribadian tipe B dicirikan sebagai individu yang sebaliknya, tidak pernah merasa terdesak maupun tidak sabar terhadap sesuatu, kurang terdorong untuk menunjukkan potensi dan prestasinya kecuali dalam keadaan terpaksa, berorientasi untuk memperoleh kegembiraan dan relaksasi, bukannya berkompetisi menunjukkan superioritas, bersikap santai tanpa perasaan bersalah. Afeksi positif dan negatif. Afeksi positif merupakan kecenderungan individu untuk mengalami mood dan perasaan yang positif dalam sebagai situasi
dan kondisi yang berbeda individu dan afeksi positif merupakan pola pandang yang terbuka dan fleksibel sehingga mudah mengelola dorong emosi mereka. Adapun individu dengan afeksi negatif berada dalam kondisi yang sebaliknya, mereka cenderung memandang segala sesuatu secara negatif dan mengalami kesulitan dalam mengendalikan dorongan emosional mereka. Konsep diri, self esteem dan self efficiency. Self esteem menunjukkan keyakinan individu akan kelayakan dirinya dengan berdasarkan pada evaluasi diri yang menyeluruh. Self efficiency adalah kepercayaan individu atas kemampuannya dalam menyelesaikan tugas tertentu dan sukses. Perkembangan self efficiency ditentukan oleh pengalaman langsung maupun tidak langsung terhadap suatu tugas. Baik, dan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.